Selama ini, Israel berbicara seolah berada di posisi pemenang. Namun, kenyataan mulai bocor ke permukaan. Serangan mereka tidak berhasil menghentikan mesin rudal balistik Iran. Lebih dari itu, Teheran justru disebut telah menghidupkan kembali seluruh kapasitas produksinya. Persenjataan misil kembali ke level sebelum perang, maka fokusnya bergeser tajam. Bukan soal kemenangan, melainkan soal siapa yang kehilangan muka. Di titik inilah Khamenei muncul ke depan, sementara Israel mulai menunjukkan kegelisahan. Akar bahayanya ada di masa lalu yang sangat dekat. Juni 2025 menjadi momen patahan ketika konflik Israel-Iran yang selama ini tersembunyi akhirnya meledak ke permukaan. Setelah puluhan tahun saling menusuk lewat proksi dan operasi senyap, Israel memilih langkah langsung menyerang Iran dengan alasan klasik menghentikan ambisi nuklir Teheran. Kawasan Timur Tengah pun berubah drastis. Langit dipenuhi lintasan rudal, jet, dan drone. Di balik ledakan fisik, perang informasi berjalan lebih liar. Klaim sepihak, potongan data, dan propaganda berseliweran di media dan platform digital. Korban menjadi bukti kerasnya konflik ini. Sekitar 600 orang tewas di Iran. Di Israel, 28 nyawa hilang, disertai kerugian ekonomi bernilai miliaran dolar. Angka-angka itu menegaskan satu realitas, ini bukan operasi bersih. Yang sering luput, konflik ini melibatkan lebih dari dua aktor. Amerika Serikat memainkan peran ganda, mendukung Israel, ikut menyerang Iran, lalu tampil sebagai penengah gencatan senjata. Israel kemudian menyatakan diri menang. Narasi itu diproduksi, didorong, dan diterima luas oleh media arus utama. Namun ada satu bagian penting yang sengaja dihapus, dan justru bagian inilah yang mengubah seluruh cara kita membaca perang ini. Selama 12 hari bentrokan, Israel diposisikan seolah mengendalikan keadaan. Namun di balik citra itu, ada kerugian sunyi yang nyaris tak dibahas. Pertahanan udara Iran tercatat berhasil menjatuhkan 7 drone Israel. Angkanya tampak sepele. Masalahnya, yang rontok bukan wahana murahan, melainkan aset mahal bernilai strategis. Salah satunya Hermes 900, tulang punggung operasi intelijen jarak jauh IDF. Satu unitnya bernilai sekitar 10 juta dolar AS atau mendekati 167 miliar rupiah. Drone ini pertama kali ditembak jatuh pada 18 Juni di Isfahan menggunakan Bafar 373, sistem pertahanan buatan Iran sendiri. Ini bukan insiden tunggal. Pada 22 dan 23 Juni, 3 Hermes 900 lain menyusul jatuh. Iran juga mengklaim berhasil melumpuhkan 2 Orbiter 5, drone yang dikenal sulit ditangkap sistem pertahanan standar. Selain itu, Heron TP, salah satu drone intai paling canggih di dunia, dengan harga sekitar 750 miliar rupiah per unit, ditembak jatuh di Provinsi Ilam oleh sistem pertahanan jarak pendek Majid. Secara total, Teheran menyebut telah menetralkan lebih dari 196 pesawat dan drone lawan, dengan estimasi kerugian Israel mencapai 18 miliar dolar AS, hampir 300 triliun rupiah. Namun, persoalan utamanya bukan angka. Reruntuhan drone ini adalah tambang emas intelijen. Setiap serpihan bisa dianalisis, dibongkar, direkayasa balik, dan dimanfaatkan untuk membaca kelemahan sistem senjata Israel. Dari puing-puing itu, Iran menemukan temuan krusial. Israel menggunakan bom berpemandu Mykolaiv yang dimodifikasi dan dipasang pada drone. Bom ini lazim dipakai dalam serangan presisi tingkat tinggi dan yang ditemukan masih utuh. Pesannya terang, ini bukan operasi simbolik. Ini adalah upaya militer penuh dengan tujuan menghancurkan target secara menyeluruh. Artinya, Israel memang mencoba melumpuhkan Iran. Pertarungan narasi pun pecah. Kepala Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran, Peyman Jebli, menyebut 2 jet tempur F-35 Israel ikut dijatuhkan. Israel segera membantah dan melabelinya sebagai disinformasi. Namun, satu fakta tak terbantahkan. Israel menanggung 2 kerugian sekaligus. Kehancuran dan gangguan domestik bernilai miliaran dolar, serta sesuatu yang jauh lebih berbahaya, teknologi militernya kini berada di tangan musuh. Dan ironisnya, kerugian paling besar Israel bukan datang dari langit, melainkan dari celah yang tak mereka sadari.
Sejak awal konflik, Israel memilih jalur senyap. Mossad digerakkan untuk menusuk Iran dari dalam. Operasi tersembunyi dijalankan, dari menghancurkan rudal sebelum lepas landas, membangun basis drone rahasia di wilayah inti Iran, hingga memburu perwira militer dan ilmuwan kunci. Semua dilakukan presisi, tanpa suara, dan mematikan. Iran mengakui satu hal, ada celah yang sempat terbuka. Namun, pengakuan itu tidak melahirkan kepanikan. Reaksinya justru keras dan cepat. Teheran menyapu jaringan yang dicurigai, menangkap lebih dari 21.000 orang atas tuduhan spionase. Hukuman mati dijatuhkan kepada sejumlah pelaku, termasuk Rosbeh Fadi, ilmuwan nuklir Iran yang dituduh bekerja untuk Mossad. Pesannya tegas, perang intelijen dibalas tanpa ruang tawar. Namun, ada fakta pahit yang sulit dibantah Tel Aviv. Selama perang 12 hari, rudal Iran mampu menembus titik-titik sensitif yang berkaitan langsung dengan intelijen Israel. 36 personel intelijen Israel tewas. Ini bukan sekadar kelalaian pertahanan, melainkan hantaman telak terhadap citra Mossad, dan luka terdalam datang setelahnya. Menteri Intelijen Iran, Esmail Khatib, menyatakan pihaknya menyita data intelijen Israel yang bersifat strategis dan sensitif. Ribuan halaman dokumen mencakup fasilitas nuklir, profil ilmuwan, hingga rencana pertahanan Israel diklaim telah dikuasai Teheran. Pesan strategisnya sangat berbahaya. Iran bukan hanya bertahan, Iran mampu masuk ke pusat saraf intelijen Israel. Lebih dari itu, Teheran kini memahami perbedaan antara sasaran simbolik dan target strategis yang benar-benar mematikan. Kini kita tiba di inti persoalan. Apakah Israel sungguh berhasil melumpuhkan kekuatan militer, struktur kekuasaan, dan program strategis Iran? Jawabannya jauh dari sesederhana klaim kemenangan di judul-judul berita. Isu ini berlapis, dan justru di lapisan inilah kegagalan mulai tampak. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke fasilitas nuklir kunci Iran, termasuk Natanz dan Fordow, memang sempat memperlambat program nuklir Teheran. Namun, efeknya tidak permanen. Iran bergerak cepat, mengamankan material penting, mengalihkan jalur produksi, dan memulihkan kapasitas program misil balistik dalam waktu yang jauh lebih singkat dari perhitungan Israel. Bagaimana dengan sasaran politiknya? Apakah kekuasaan Khamenei terguncang? Fakta di lapangan menunjukkan kebalikan. Tewasnya komandan senior IRGC tidak memecah elit, justru mengonsolidasikan dukungan publik dan negara. Bagi masyarakat Iran, serangan itu dipahami sebagai agresi terhadap bangsa, bukan sekadar rezim. Skema pergantian rezim yang lama diimpikan Washington dan Tel Aviv kembali kandas. Pengakuan pun datang dari dalam. Tom Barak, duta besar sekaligus utusan khusus Amerika, secara terbuka menyatakan bahwa upaya mengganti rezim Iran telah gagal 2 kali. Pernyataan ini menegaskan kesimpulan pahit. Strategi puluhan tahun tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan. Dari sisi militer, Israel mulai menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan. Dampak serangan terhadap program misil balistik Iran ternyata dibesar-besarkan. Kerusakan real jauh lebih kecil dari prediksi awal. Iran memang terguncang, tetapi tidak roboh. Sementara Amerika dan Israel kini dipaksa menelan realitas, sasaran yang ditekan selama puluhan tahun masih berdiri dan tetap tak bisa ditaklukkan. Namun babak ini belum tertutup. Donald Trump tetap memegang narasi lamanya. Tekanan Amerika dianggap sukses. Dalam versinya, Iran tak lagi menakutkan seperti dulu. Sanksi keras, tekanan ekonomi, dan isolasi global disebut telah menggerogoti Teheran dari dalam. Masalahnya, kondisi di lapangan justru membantah klaim itu. Iran memperlihatkan ketahanan yang tidak runtuh oleh tekanan. Program misil terus berjalan, jejaring regional tetap hidup, dan yang terpenting, kemampuan serangan balasan telah teruji selama perang 12 hari. Iran tidak jatuh. Iran menyesuaikan diri. Disinilah risiko mulai membesar. Jika Israel menilai Iran sedang kembali mengejar pengayaan uranium tingkat tinggi, pilihan militer kembali mengemuka. Sejumlah pengamat memperkirakan Tel Aviv dapat melancarkan serangan lanjutan dalam waktu 1 tahun, dengan atau tanpa sokongan penuh Amerika Serikat. Jika skenario itu terwujud, konflik ini tak lagi berkisar pada pesan politik atau operasi terbatas. Ini berubah menjadi taruhan pamungkas
antara upaya pencegahan dan kehancuran total. Kini tinggal satu pertanyaan, siapa yang lebih dulu menarik pelatuk?